pagi saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam dari sini di Wake Forest, North Carolina. Ibu Elsia sedang menyelesaikan doktoralnya. Kami berdoa tahun depan selesai. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan nilai selama ini semuanya. Saya bersyukur untuk kesempatan membagikan firman Tuhan dari tempat yang hampir mungkin 15.000 kilometer jaraknya. Kita ada di belahan bumi yang berbeda, tetapi yang menarik Tuhan yang kita sembah Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Perkasa. Dan yang menarik Dia ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah sebabnya saya bersukacita untuk kesempatan membagi berkat firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sangat sulit, tidak menentu, tapi kita pasti punya Allah yang ajaib, yang punya kekekalan, yang punya semua hal. Hidup kita ada di dalam Dia secure, dan hidup kita punya masa depan yang sangat cerah di dalam Kristus. Saya ajak saudara berdoa bersama sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang indah. Kami belajar kebenaran firman-Mu yang ajaib, yang tidak berubah. Firman Tuhan yang kekal, yang tidak pernah salah. Firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami sekalian menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, gambaran sempurna. Terima kasih Bapa, di tengah masalah pandemik yang melanda seluruh muka bumi, Tuhan yang izinkan, tapi juga Tuhan yang sanggup menghapus, memberikan jalan keluar, baik melalui mujizat-Mu, melalui pengobatan, melalui vaksin, dan Tuhan sendiri akan memulihkan kehidupan kami secara total, baik secara fisik, secara jiwani, secara rohani, hidup kami sempurna di tangan-Mu. Saat kami belajar dengan firman-Mu Tuhan, pakai firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami masing-masing di tengah masalah yang kami hadapi, kami punya comfort, kami punya penghiburan, karena jawaban firman Tuhan yang ya dan amin. Kami panjatkan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita lakukan kalau yang kita rencanakan atau yang kita harapkan gagal total atau berantakan? Januari 1, 2020 dan menjelang 2 Januari 1, 2021, mungkin kita tidak pernah tahu apa yang sekarang ini kita alami. Sangat mengejutkan dan mungkin seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi dalam firman Tuhan kita belajar maksud dan rencana Allah selalu teratur dan rapi. Di tengah masa yang seperti konflik, setback, dan failure, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal. Kuasa kebangkitannya di dalam Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus sanggup membawa kita menuju pelabuhan Baka. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita buat kalau yang kita rencanakan gagal berantakan? Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang menurut saya pahlawan, disebut pahlawan iman, bukan oleh kita pembaca, tetapi oleh penulis firman Tuhan. Tetapi yang dianggap mungkin kurang layak atau tidak banyak penghargaan, malah banyak pertanyaan. Tokoh itu adalah Samson. Dalam bahasa Indonesia disebut Simpson, seperti bahasa Ibrani. Samson adalah tokoh yang enigmatik, yang tragik. Tetapi saya kira setiap kali kita belajar tentang hidup Samson yang begitu tragis, kita lupa bahwa di balik kisah hidup Samson adalah Allah sendiri yang mau menunjukkan kuasanya. Dialah pahlawan hidup Samson. Dialah pahlawan Israel. Dialah Allah perjanjian yang membawa maksud dan rencananya digenapi di tengah situasi yang sulit. Itulah sebabnya kita mau belajar di tengah masalah yang
sangat pelik, yang sulit kita bayangkan, yang kita tahu seperti tidak ada ending, tetapi kita belajar bahwa yang pertama, kalau rencana yang kita buat seperti berantakan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup mengubahkan di tengah ada jalan menjadi jalan yang penuh dengan kejutan, surprise. Ada seorang yang pergi berperang. Dia dan kekasihnya harus berpisah sementara karena dia harus menuju medan perang, dan dia berjanji untuk menulis surat setiap minggu supaya mereka tetap dekat. Suatu ketika dia pulang dan mendapati, sangat terkejut dia karena kekasihnya ternyata sudah menikah dengan tukang pos. Saudara, Tuhan memberikan firman Tuhan supaya Anda dan saya semakin cinta Tuhan. Bukan cinta ke pembawa firman Tuhan, tetapi semakin cinta kepada Allah yang memberi firman. Saya harap saat kita belajar tentang Samson, kita semakin cinta Tuhan, bukan jatuh cinta kepada Samson. Pertama-tama hidup Samson ditunjukkan dari tema kitab Hakim-Hakim. Yang pertama adalah saat Yosua masuk ke tanah perjanjian, Yosua membawa generasi pemenang. Tema Yosua adalah Allah yang setia adalah Allah pemenang, yaitu Allah Israel, Yahweh, Juru Selamat, yang membawa mereka yang diperbudak menuju tanah perjanjian, dan Tuhan genapi itu di masa Yosua. Yang terjadi setelah Yosua dan imam dan segenerasi Yosua tidak ada, Israel masuk ke masa yang gelap sekali, yaitu masa Hakim-Hakim. Panjangnya hampir 400 tahun lebih, hampir sama dengan masa pendudukan di tanah Mesir. Yang menarik, penulis kitab Yosua dan Hakim-Hakim sama, yaitu nabi-nabi dalam di Torah 5 buku pertama, setelah itu Nabiim. Jadi baik Yosua maupun Hakim-Hakim adalah produk nabi-nabi. Perspektif nabi menarik. Saat Yosua masuk ke tanah perjanjian, Yosua melihat panglima bala tentara Tuhan, dan saat itu panglima bala tentara Tuhan berkata pada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu sebab tanah yang kau injak adalah kudus." Dan Yosua melepaskan kasut dan sujud. Lalu berkata, "Apa mau Tuhan atau Tuhan kepada hambamu ini?" Kitab Hakim-Hakim ada hubungan langsung. Salah satunya adalah sebelum kelahiran Samson. Manoah dan istrinya, ibu Samson, adalah dari Dan. Suku itu sudah ke utara mencari tempat yang lain karena yang mereka dapat bangsa-bangsanya sangat kuat dan tidak sanggup untuk diusir. Itu sebabnya mereka termasuk orang yang setia karena tetap di tempat yang dijanjikan Tuhan walaupun kesulitan mengusir penduduk asli karena terlalu kuat. Itulah sebabnya suami istri Bapak Ibu Samson adalah orang yang setia. Di tengah masa yang tidak menentu karena sebagian besar sudah cari tempat yang lain, tapi mereka tetap di dekat lot yang dijanjikan untuk suku bangsa Yehuda. Jadi di tengah masa yang sulit, temanya adalah tidak ada raja zaman itu dan mereka melakukan apa saja yang dianggap menyenangkan atau apa saja yang menurut mereka baik menurut mata kepala sendiri, seenaknya sendiri. Jadi secara rohani terjadi chaos, terjadi kesuaman, terjadi sinkretisme. Tetapi secara politik 12 suku Israel
terjadi konfederasi yang loose, yang saling bertentangan satu sama lain. Tidak ada kesatuan karena tidak ada raja. Tetapi yang ketiga ada dosa yang seperti siklus. Mereka melupakan Yahweh, mereka diizinkan dalam penindasan bangsa lain, mereka teriak dalam penindasan, Tuhan kirim pemenang atau pahlawan yang disebut hakim atau pemimpin politik atau militer. Lalu mereka mengalami masa sebentar damai, lalu mereka berdosa lagi, kemudian siklus mulai lagi berputar seperti lingkaran setan. Tetapi di tengah masa yang sulit, Tuhanlah yang membawa Yosua ke tanah perjanjian. Tuhan juga yang tetap bersama bangsa Israel di tengah masa kegelapan. Itu sebabnya kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 13, dimulai dengan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu ada seorang dari Zora, keturunan dari Dan, namanya Manoah, istrinya mandul dan tidak punya anak. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman demikian, memang engkau mandul tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, atau jangan memakan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Kalau kita baca baik-baik, terjadi penampakan malaikat Tuhan. Ibu Samson tidak tahu apakah itu, tetapi dia mengatakan, wow, penampakan seperti malaikat, dia ceritakan kepada Manoah. Intinya, malaikat Tuhan menampakkan diri tengah krisis. Keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang sangat tidak punya perlawanan atau pertahanan melawan kuasa Midian atau kuasa bangsa penindas dalam hal ini adalah bangsa Filistin. Itu sebabnya Tuhan intervensi. Yang menarik, dia ceritakan kepada suaminya atau Manoah atau bapaknya Samson. Rupanya bapaknya Samson ingin mengulangi lagi. Mau dengar langsung. Lalu Tuhan yang sama menampakkan diri malaikat Tuhan itu, menampakkan diri kedua kali. Lalu istrinya ceritakan kepada suaminya, itu yang nampak, yang saya lihat sebelumnya, datang kembali. Kalau kita baca baik-baik, mereka berbicara muka dengan malaikat Tuhan. Yang saya percaya adalah penampakan Yesus sebelum inkarnasi. Yang sama dilihat oleh Yosua, sekarang dilihat oleh bapaknya Samson. Yang menarik adalah saat bertemu dengan Yosua sebagai panglima tentara Israel, antara komandan dengan komandan. Tetapi yang saat bertemu dengan perempuan sederhana, ibunya Samson, Tuhan nampakkan diri dengan kemurahannya sebagai malaikat Tuhan yang menanti dan mencari, yang menunggu dan mendengar, yang membawa janji firman-Nya untuk seorang anak laki-laki yang lahir yang akan menjadi seorang nazir. Seorang nazir tidak minum minuman keras. Seorang nazir tidak memotong rambut. Seorang nazir tidak memakan makanan yang haram. Kenapa seorang nazir adalah seorang yang mutlak, total, hidup untuk Tuhan. Kenapa? Karena anggur bisa memabukkan, makanan haram bisa mencemarkan, dan rambut panjang menjadi ekspresi total bahwa orang ini dikhususkan untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi, Allah adalah panglima bala tentara Tuhan. Allah adalah pemimpin, komandan pasukan malaikat. Dia sanggup bahkan sangat kecil hanya untuk masalah itu pandemik atau apapun. Tetapi yang menarik adalah Allah mencari
orang-orang yang dipakai untuk menunjukkan maksud dan rencananya dan kuasanya. Orang itu sangat sederhana. Orang itu dari latar belakang yang mungkin sinkretisme. Karena itu namanya Samson, yang dari lingkungan Semes, nama tempat, tapi berhubungan dewa matahari, dari nama Samson. Tapi kita tahu belas kasihan Tuhan kepada orang Israel karena penindasan yang luar biasa membuat Allah sendiri, panglima bala tentara, malaikat bala tentara Tuhan, datang secara pribadi untuk bertemu dengan orang sederhana. Orang yang mungkin tercampakkan karena lingkungannya sudah tidak ada di tempat. Tetapi Tuhan peduli. Nah, di tengah masalah yang sulit sekalipun, kita diingatkan Tuhan beserta kita. Tuhan tidak cari kelompok, tapi menarik, Tuhan cari pribadi. Kalau kita baca secara seksama, Samson adalah hakim saat melawan Midian, saat melawan Filistin. Menurut catatan penafsir Alkitab, kemungkinan Samson, Yefta, dan Gideon itu satu generasi. Artinya apa? Berarti Samson di daerah selatan melawan Filistin. Yefta dari Gilead ada di sebelah timur daerah Yordania melawan Amon. Sementara Gideon di daerah utara melawan Midian. Israel sedang digencet 3 arah. Bedanya adalah Gideon punya pasukan, Yefta punya pasukan. Gideon dan Yefta punya pendukung seperti tentara. Tetapi Samson pendukungnya hampir tidak ada, kecuali hanya papa mamanya. Melawan bangsa yang paling keras dalam sejarah Israel sampai sekarang, yaitu Filistin. Itu sebabnya kita diingatkan kasus Samson, bahwa Tuhan sanggup memakai satu keluarga, bahkan satu orang, suami istri yang sederhana, untuk memasukkan maksud dan rencananya, menunjukkan kemuliaannya di tengah bangsa-bangsa, bahkan menaklukkan bangsa yang paling sulit ditaklukkan Israel oleh satu orang saja. Apakah kesulitan kita? Apakah rencana kita berantakan yang membuat kita, apalagi di tengah social distancing, tidak ada kebaktian yang seperti dulu, membuat kita seperti terisolasi, terpecah, terpisah? Tuhan ingatkan bahwa Allah hadir. Allah mencari, Allah menampakkan diri, dan Allah membela, Allah menyelamatkan. Karena apa? Dia panglima bala tentara Tuhan. Dan Anda dan saya adalah prajurit Kristus. Yesus adalah komandan kita. Seperti Paulus kepada Timotius, suratnya disampaikan, bahwa kita di bawah satu komandan. Dan komandan kita telah mengalami pengalaman termasuk penderitaan dan kematian, serta kebangkitan. Itu soal belas kasihan di tengah pandemi. Sebelum saya pergi ke North Carolina, dalam 1 minggu dan 10 hari, sekitar 10 hari, ada 3 teman meninggal karena COVID-19. 1 di Lampung, 1 di Jakarta, 1 di Jogja. Dan ada banyak pendeta yang kami kenal terpapar. Seperti tidak ada harapan. Tetapi di tengah situasi yang sulit apapun secara penyakit, secara ekonomi, secara pelayanan, di tengah tekanan yang segala penjuru, kita diingatkan Tuhan yang kita sembah adalah panglima. Dialah pemimpin, dialah komandan. Dan dia, Allah yang kita sembah, sanggup menyelamatkan dari tekanan bangsa yang sangat hebat, tekanan penyakit yang sangat mematikan, tekanan sosial ekonomi yang sangat parah,
sendirian. Allah sanggup mencari satu pribadi, bahkan keluarga sederhana, untuk menyampaikan kuasanya supaya kita tidak bermegah, supaya kita melihat, kekaguman, keagungan. Seperti nama saat ibu Samson bertanya, siapa namamu? Bapaknya Samson tanya, siapa namamu? Jawab malaikat Tuhan, nama itu terlalu indah bagimu, terlalu ajaib. Dan saat persembahan diberikan, malaikat Tuhan menerima itu dan langsung naik ke langit. Lalu suami istri sederhana itu berkata, kita bertemu muka dengan Tuhan dan kita hidup. Karena menurut bangsa Israel, seperti Musa yang bertemu muka dengan Tuhan pasti mati, karena Allah yang Maha Kudus. Tapi yang menarik yang kedua, selain dia panglima bala tentara, Allah yang hebat, yang ajaib. Dia adalah Allah yang penuh anugerah. Dia datang membagikan anugerah yang berlimpah-limpah, yang ajaib. Saudaraku, kisah Samson dimulai dengan dia tertarik kepada perempuan Filistin. Nah, Filistin tidak termasuk orang yang harus dibinasakan saat Israel masuk. Dan tidak ada catatan melarang menikah dengan bangsa lain, kecuali 10 suku yang harus dihancurkan. Yang menarik, dilarang menikah dengan orang yang membawa mereka ke penyembahan berhala. Itulah sebabnya di dalam kisah Hakim-Hakim, menariknya Rut termasuk di dalam kisah Hakim-Hakim, ada orang-orang yang dicatat mulai dari zaman Yosua, ada Rahab, kemudian ada Rut, dan yang menarik ada orang lain yang Samson rupanya dikatakan kalau baca baik-baik di ayat selanjutnya, misalnya pasal 14, ayat 1, Samson pergi ke Timna dan melihat seorang gadis Filistin. Ia memberitakan kepada ayah ibunya, di Timna aku melihat gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayah dan ibunya berkata, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, di antara seluruh bangsa kita, Israel maksudnya, perempuan sehingga kamu mengambil sebagai istri? Karena orang Filistin dianggap orang tidak bersunat, tetapi jawab Samson, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari Tuhan, asalnya. Karena Samson dipakai Tuhan untuk mencari gara-gara melawan Filistin yang menindas selama 40 tahun. Nah, kita tidak melihat apakah Tuhan mau Samson menikah dengan orang yang tidak percaya, karena ada 3 orang nanti terlibat di sini. Pertama, gadis Timna, jarak dari rumah Samson hanya 10 kilometer. Jadi tetangga sendiri. Nah, tetapi yang menarik, Tuhan tetap bekerja menolong, memakai kelemahan apapun untuk menyampaikan maksud dan rencana. Samson salah mengambil orang Timna. Atau Samson salah nanti ada orang lain yang tidak percaya. Puncaknya Samson dengan Delilah. Tetapi di tengah kelemahan anugerah Allah luar biasa. Kalau di tengah kelemahan anugerah Allah luar biasa, apalagi di tengah ketaatan. Karena tema kitab Yosua dan Hakim-Hakim sama, yaitu apa? Untuk melihat kemenangan demi kemenangan dari Tuhan yang adalah panglima bala tentara Allah, kita perlu percaya, tapi juga kita perlu taat kepada firman-Nya. Nah, Samson percaya bahwa Allah memanggil dia untuk maksud yang luar biasa. Bahkan Allah memakai Samson seperti superhero. Kalau kita baca kisah Samson seperti kisah superhero. Luar biasa. Yang tidak ada padanannya kecuali mujizat Tuhan Yesus. Kelemahan Samson
berhubungan dengan orang yang dia cintai, lawan jenisnya. Nah, tetapi di tengah kelemahan Samson, Allah tidak gagal mewujudkan rencana. Pertama, Samson disebut Nazarin, orang Nazir, harusnya adalah volunteer. Tetapi Samson sudah dari saat lahir sudah disebut. Ada 3 yang dilanggar Samson. Pertama, saat Samson melihat singa, dia membunuh singa itu, lalu dia lewat, kemudian singa itu dikerubungi lalat, dan di atas lalat itu tiba-tiba ada madu. Dan dia ambil madu itu, dia makan, dia kasih orang tuanya tidak tahu dari mana. Menurut Torah tidak boleh menyentuh seorang Nazir, menyentuh mayat. Itu jelas. Tetapi pertanyaan, apakah tidak boleh menyentuh binatang yang mati? Kemungkinan termasuk. Berarti Samson mengkompromikan. Yang kedua, saat dia ditolak karena istrinya dikasih orang lain, orang Timna itu, dia tidak mau menerima dikasih adiknya, karena Torah melarang menikahi adiknya, satu keluarga. Jadi Samson di satu sisi masih ingat Torah, tapi di sisi yang lain dia gagal. Salah satu yang gagal selain itu adalah apa? Yaitu dia memakai rahang keledai atau keledai untuk senjata. Tapi di tengah kelemahan, Tuhan memakai Samson dengan kuasa luar biasa, dengan keledai, rahang keledai, untuk membunuh banyak orang Filistin. Artinya, dia sebenarnya tidak boleh memegang rahang keledai yang sudah mati. Tetapi Tuhan bekerja. Poinnya adalah anugerah Allah luar biasa di tengah kelemahan, di tengah ketidakberdayaan, kuasanya luar biasa. Kalau di tengah kelemahan kita, di tengah ketidaksetiaan kita, karena Allah tetap setia, 2 Timotius 2 misalnya, apalagi tengah ketaatan dan kesetiaan. Itulah sebabnya kita diingatkan Tuhan. Yaitu apa? Di tengah kita dilanda pandemik, kita diingatkan Tuhan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Bukan diri kita. Bukan kekuatan kita. Di tengah pandemik, di mana banyak bisnis yang hancur, yang membangun dari nol bahkan minus, kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang sebenarnya yang berjanji mencukupi kita. Dalam doa Bapa kami misalnya, kita diingatkan, makanan kami hari ini, bukan tahun ini, bukan tahun depan, hari ini. Supaya hari ini makan dan minum kita pun, kita bersandar kepada anugerah Tuhan yang memelihara kita. Itulah sebabnya kita diingatkan, anugerah Tuhan melimpah-limpah. Firman Tuhan katakan, Roma 6, saat dosa berlimpah-limpah, anugerah Tuhan lebih lagi berlimpah-limpah. Kita diingatkan, tragik hidup Samson. Dia kompromi, dia mulai bergeser visi misinya bukan untuk mengalahkan Filistin, tetapi dengan sasaran-sasaran lain yang sesuai dengan maksud kehasrat kedagingan dia. Tetapi yang menarik, Tuhan yang menjadi panglima, Tuhan yang menjadi sumber anugerah, Tuhan yang mencari orang yang dipakainya, tidak pernah tidak setia di tengah ketidaksetiaan Samson. Yang ketiga, saudaraku kasih Tuhan, Tuhan adalah bala panglima tentara Tuhan, tentara surgawi. Tuhan adalah sumber anugerah yang berlimpah-limpah. Tapi yang ketiga yang menarik, Tuhan kesetiaannya turun-temurun. Dari generasi ke generasi. Kisah Samson, kalau betul
satu generasi dengan Yefta, satu generasi dengan Gideon. Samson mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh Gideon atau Yefta, yaitu apa? Saat Samson berdosa dan dia kompromikan sehingga rambutnya dicukur, tidak boleh dicukur, jadi dicukur, matanya dicungkil, dan akhirnya dipenjara dan dipermalukan. Tetapi di saat kritis, ada pertobatan yang dari dalam hati Samson. Tuhan nyatakan lagi, rambut itu tumbuh. Yang menarik, saat Samson dibawa ke rumah Dagon. Dagon adalah dewa Filistin yang ada muka dan tangan tetapi bentuknya ikan karena orang laut. Dan saat masuk ke rumah dewa Dagon dengan 5 pemimpin Filistin, dengan ribuan yang lain, raja-raja Filistin dan orang-orang kunci, untuk melihat Samson yang dipermalukan karena Allahnya dianggap lemah dan meninggalkan bangsanya. Tetapi menarik, saat Samson berdoa, minta Tuhan sekali lagi, Tuhan lawat dia. Tuhan lawat Samson. Dan yang menarik, Samson memegang 2 pilar di rumah penyembahan berhala itu. Dan Tuhan berikan kuasanya kembali. Dan yang terjadi, tempat penyembahan berhala itu rubuh. Catatan yang menarik di dalam kisah Samson adalah firman Tuhan katakan, yang dibunuh Samson saat kematiannya lebih banyak dibanding saat dia hidup. Tuhan sanggup membuat hidup Anda dan saya berarti, bukan hanya saat kita hidup, bahkan saat kita mati. Pengkhotbah terkenal Inggris, Spurgeon, berkhotbah hanya 2 juta, 3 juta saat dia hidup. Tapi setelah meninggal, buku dia, catatan, rekaman, dan semua dalam tulisan dan kutipan memberkati 300 juta orang seluruh dunia. Tuhan adalah Tuhan yang setia dari generasi ke generasi. Bedanya dengan Gideon dan Yefta, saat pemimpin Filistin, raja-raja Filistin mati di rumah dan kuil Dagon karena Samson, mereka counter attack karena raja-raja mereka meninggal saat Samson dipulihkan Tuhan. Itulah sebabnya mereka menyerang bait Allah. Saat itu bukan bait Allah Ta'ala, kemah Musa yang ada di Silo. Nah, siapa yang menjadi pahlawan setelah Samson? Yang menjadi pahlawan setelah Samson adalah Samuel. Kisah Samson melawan Filistin, bangsa yang terkuat, membangkitkan semangat luar biasa di tengah bangsa Israel yang sedang kocar-kacir karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, dan juga karena tidak ada rasa kesatuan sebagai 12 suku yang sedang saling bertentangan. Tetapi setelah Samson membunuh raja-raja Filistin di tengah kuil mereka, dan Filistin meng-counter attack, Tuhan membangkitkan Samuel. Setelah Samuel, Tuhan membangkitkan Daud. Dan pada saat Daud, Filistin badly dikalahkan. Sampai akhirnya tahun 500-an, Filistin sebagai bangsa lenyap. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dari generasi ke generasi. Dia setia saat kita hidup. Dia setia saat kita bertemu Tuhan. Tetapi dia setia ke anak cucu kita. Karena dia punya rencana, dan rencananya adalah untuk bangsa-bangsa. Untuk suku-suku bangsa. Itulah sebabnya, ini bukan the end. This is not the end of the world. But this is the beginning God displayed. Tuhan menyatakan kemuliaannya luar biasa.
saat kita hadir, saat kita menyaksikan sendiri bagaimana tulah-tulah Mesir disingkirkan Tuhan secara luar biasa dan Israel dipelihara secara ajaib bahkan di tengah padang gurun, tetapi itu hanya antara karena Tuhan mau masukkan kita rest di dalam tanah perjanjian. Nah, Tuhan nyatakan kemuliaannya secara luar biasa. Kisah Samson adalah kisah pahlawan yang tragik, tetapi Tuhan victorious karena Tuhan adalah panglima bala tentara Allah yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan adalah sumber anugerah yang datang mencari bahkan 1-2 keluarga orang yang terlupakan untuk dipakai. Di tengah ketidakmampuannya, Tuhan setia bahkan generasi demi generasi diberkati. Saya percaya Tuhan setia untuk kita, membawa kita melihat masa depan yang penuh harapan di tengah everything seperti goes wrong. Tetapi God can make it right. Not just make it right, make it better. Karena kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah masa yang sulit, Tuhan Allah hadir. Karena kami hadir karena maksud dan rencana-Mu, bahkan sebelum dunia dijadikan. Itulah sebabnya di tengah masa pandemik, di tengah masa kesulitan ekonomi, di tengah keterpisahan dalam lingkungan umat Tuhan, gereja Tuhan, kami percaya Tuhan mau kami mencintai firman-Mu, pribadi-Mu, rencana-Mu lebih daripada masa-masa sebelumnya. Karena kami percaya kalau Allah bisa bertemu, menemukan, memakai pribadi sederhana, keluarga Samson, dan hidup Samson yang begitu penuh dengan kegagalan, tapi Tuhanlah yang membawa keberhasilan. Apalagi kami ingat Filipus yang dipakai Tuhan secara luar biasa, secara ajaib. Kami ingat Paulus yang dipakai Tuhan. Dan kami ingat rencana untuk kami di abad ke-21 ini Tuhan. Di tengah masa pandemik, Tuhan sanggup membawa kami victoriously, strongly, dan gloriously untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, terima kasih. Dan kiranya Tuhan selalu membuat rencananya berhasil di tengah segala keadaan apapun. Terpujilah nama Yesus. Amin.